Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa-siswi kelas 11 Akuntansi Keuangan dan Lembaga, khususnya kelas 11 AK1 dan 11 AK2. Di tahun pelajaran 2021-2022, Ibu akan mengajarkan mata pelajaran administrasi pajak selama 1 tahun depan. Ya, di semester 1 ini ada 5 kompetensi dasar yang harus kalian capai. Ya, yang pertama ada KD 3.1 dan 4.1. Kalian akan mempelajari tentang definisi pajak, pungutan selain pajak, fungsi pajak, jenis pajak, dan tata cara pemungutan pajak. KD 3.2, kalian akan mempelajari tentang wajib pajak, NPWP. NPWP itu singkatan dari nomor pokok wajib pajak, dan PPKP atau pengukuhan pengusaha kena pajak. Ada KD 3.3 dan 4.3, kalian akan mempelajari tentang pengertian SPT. SPT itu surat pemberitahuan, fungsi SPT, batas waktu SPT, dan sanksi SPT. KD 3.4 dan 4.4, kalian akan mempelajari tentang pengertian dan fungsi SSP. SSP ini merupakan surat setoran pajak dan juga cara pengisian SSP. Dan yang terakhir, kompetensi dasar yang kelima atau 3.5 dan 4.5, kalian akan mempelajari tentang jenis SKP. SKP itu adalah surat ketetapan pajak. Pengertian SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar, sanksi SKPKB, dan sebagainya. Nah, di pertemuan kita yang pertama ini, kita akan mempelajari KD 1 ya, KD 3.1 dan 4.1. Ada 7 materi pokok yang harus kalian pelajari. Yang pertama di sini definisi pajak, yang kedua pungutan lain selain pajak, yang ketiga fungsi pajak, yang keempat kedudukan hukum pajak, yang kelima jenis pajak, 6 tata cara pemungutan pajak, dan 7 tarif pajak. Jadi pertemuan kita kali ini, pertemuan yang pertama, kita akan membahas 3 materi pokok terlebih dahulu. Yang pertama ada definisi pajak, yang kedua pungutan lain selain pajak, dan yang ketiga fungsi pajak. Oke, lanjut kita ke materi yang pertama, yaitu definisi pajak. Nah, persepsi kita kali ini, menurut kalian apa yang kalian ketahui tentang pajak? Ya, jadi mungkin orang awam atau siswa-siswi menganggap pajak itu sebagai potongan. Dalam arti besarnya ya. Arti besarnya pajak ini adalah potongan. Nah, menurut arti umum, pajak ini apa? Yaitu definisi pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran. Digunakan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat ke kas negara. Nah, definisi lain dari pajak yaitu iuran wajib dari rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Biasanya saya ambil contoh pajak yang harus dibayarkan biasanya oleh Bapak Ibu kalian adalah PBB atau pajak bangunan. Ya, contohnya seperti itu. Nah, lanjut kita ke materi yang kedua. Di sini ada pungutan selain pajak. Pungutan selain pajak ini ada 6 ya. Yang pertama ada retribusi, yang kedua ada sumbangan, yang ketiga ada iuran, 4 ada bea materai, 5 ada bea masuk, 6 ada bea cukai. Nah, kita bahas satu persatu ya dari pungutan selain pajak. Oke, di sini ada bea materai, bea cukai, dan bea masuk. Apa sih bea materai itu? Bea materai merupakan pungutan atas dokumen dengan menggunakan materai. Biasanya materai yang digunakan saat ini umumnya adalah materai 6.000 dan 10.000. Tetapi yang paling kuat biasanya materai 10.000. Ya. Lalu ada bea cukai. Di sini pernah ya kalian mendengar kata cukai.
Jadi, bea cukai ini dimaksud untuk pungutan yang dikenakan atas barang tertentu yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 tentang cukai. Ya. Lalu ada bea masuk. Bea masuk itu merupakan pungutan negara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai berdasarkan UU yang berlaku atau undang-undang yang berlaku. Ya, lanjut. Di sini ada bea keluar. Bea keluar di sini sama fungsinya dengan bea masuk. Pungutan yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga atau nilai dan tarif tertentu. Kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada unsur-unsur retribusi. Di sini retribusi itu merupakan pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah. Di sini unsurnya ada 5. Yang pertama, pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang. Yang kedua, sifat pungutan tidak dapat dipaksakan. Yang ketiga, pemungutan dilakukan oleh negara. Yang keempat, digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum. Yang kelima, imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Nah, retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah. Biasanya digunakan oleh Perda, Pergub, Perbud, atau wali kota. Nah, lanjut ke materi terakhir hari ini, yaitu adalah fungsi pajak. Fungsi pajak di sini ada 5, yaitu yang pertama fungsi anggaran, yang kedua fungsi mengatur, yang ketiga fungsi pemerataan pendapatan, yang keempat fungsi legalitas pemerintahan, yang kelima fungsi stabilitas. Kita bahas satu persatu. Fungsi anggaran dimaksudkan berfungsi sebagai sumber keuangan negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Contohnya, dimasukkan pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Yang kedua, fungsinya mengatur, digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Contoh fungsi mengatur antara lain sebagai sarana untuk mendorong ekspor ya, dengan cara mengenakan pajak 0%. Contohnya seperti itu. Yang ketiga ada fungsi pemerataan pendapatan. Fungsi pemerataan pendapatan dimaksudkan pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat sebagai upaya dalam bentuk penyediaan fasilitas publik. Biasanya di sini saya ambil contoh jembatan yang biasa kalian gunakan, atau jalan tol yang biasanya pulang kampung pasti menggunakan jalan tol sebagai akses yang tercepat. Nah, itu sebagai fungsi legalitas pemerintahan. Yang terakhir, yang kelima, ada fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas. Contohnya itu memungut pajak dan menggunakan pajak. Pemerintah mengatur peredaran uang di masyarakat. Nah, itu tadi pertemuan hari ini sekilas tentang definisi pajak, pungutan lain selain pajak, dan fungsi pajak. Dan di pertemuan yang kedua, minggu depan kita akan membahas 4 materi pokok, yaitu kedudukan hukum pajak, jenis pajak, tata cara pemungutan pajak, dan tarif pajak. Oke, silahkan kalian pelajari video ini dari rumah dan dikerjakan tugas yang sudah saya berikan. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.